Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan silaturahmi di kampung ini ya. Ini ketemu Kajeng apa siapa ini? Mister dari Kompas. Mas Sukoco, selamat malam. Ini tamu undangannya saya atau sampean ini? Sama-sama ya. Mas Sukoco, kita nggak perlu tegang-tegang ya. Kita santai, rileks ya. Kita kebetulan malam ini kan studio. Dan mohon maaf rekan-rekan yang di sana nanti bisa antri Mas Koco itu. Nanti bisa satu-satu ya. Jadi sementara saya dulu ini ya. Ini kameranya yang mana nih? Yang ini atau yang mana nih? Yang satu aja. Oh yang satu, yang ini ya? Oh yang ini. Terlalu banyak kamera Mas, jadi saya agak bingung. Nah ini bosnya baru datang. Jadi kameranya yang di sini Mas Koco ya? Iya. Yang di sini. Kok lampunya yang di sini? Oh di sini Mbak. Oh ini Mbak kok kayaknya baru nih. Oh iya, sering saya ketemu sama Mbak ini. Mas Sukoco, malam ini saya silaturahmi ke sini, temanya apa nih? Ngomong-ngomong apa ini? Nah, ya disesuaikan dengan sukanya hobinya berburu. Saya kebetulan itu punya channel itu Blue Kutub Mas. Blue Kutub dalam arti itu kurang menarik karena misteri. Saya suka dengan dunia misteri, dunia yang tidak jelas. Jadi makanya kita ubah-ubah ya di dunia. Padahal dunia kita itu dunia publik ya, pemberitahuan, menginformasikan kepada orang biar orang itu tahu kan gitu ya apa yang kita ambil. Dunia misteri itu di tempatnya Mas Deddy Corbuzier itu bisa 6 jam lebih. Luar biasa, dia artis Mas. Kalau saya bukan orang becak. Nggak apa-apa. Ya betul, nggak apa-apa ya. Terus tapi saya tetap Mas melihat adanya teman lama ini. Saya berjuang sama Mas Lawut itu hampir 6 tahun yang lalu loh Mas. Itu ya. 6 tahun yang lalu. Kita lihat perkembangan silam. Hampir silam 1 tahun ya. Dan ini kok tiba-tiba nongol Mak Jegunggu. Mak Jegunggu itu bahasa Indonesia kan Jegunggu Mas. Bahasa Indonesia Mak Drudung Mas. Lah tahu ada studio seperti ini Mas. Makanya saya sangat antusias sekali, senang sekali dengan adanya teman yang bisa berkembang tanpa kiwil-kiwil Mas ya. Tanpa bakar-bakar minyak, tanpa itu Mas ya. Biasanya kalau orang berkembang kan bawa-bawa itu Mas, minyak, kembang, dupo Mas ya. Itu artinya ke misteri. Ini tamu undangannya itu saya Mas Koco. Mas Koco kalau menentoi biji. Saya beri kesempatan kepada lain. Lu provokator ekspresikan diri. Itu biasa. Tuh ketawa semua Mas. Saya sering monitor di Lawu TV tema-tema yang dilihat di studio ini. Mas ini AC-nya perlu dimatikan Mas. Dingin saya Mas. Mas, AC matikan. Ya, dingin saya Mas. Ya. Saya sering nonton kayak kemarin sebelum tayang ini kayaknya ibu-ibu itu Mas ya. Iya. Dari UMKM itu membahas masalah UMKM ya. Iya. Itu kok ada sedikit pertanyaan Mas Sukoco yang tidak ditanyakan. UMKM kan produksi makanan. Itu kan ada izin dari nomor apa Mas? Ada itu dia menyampaikan gimana Mas? Apa sudah ada izinnya atau memang dasar penjualannya itu seperti apa gitu? Yang makanan yang mana kemarin yang kita bahas adalah tas Mas kalau nggak salah. Iya, oh tas ya. Tas itu ada izin KDRT, izin apa itu? PIRT, orang ngomong KDRT ya jelas. Ya cuman karena mungkin mereka masih banyak perlu bantuan ya, karena masih berkembang. Jadi kalaupun kita memang kemarin nggak tanya ya untuk terkait PIRT dan sebagainya, ya karena mungkin mereka masih berkembang gitu lah. Dan itu usaha yang luar biasa dari masyarakat karena apa? Mereka mandiri gitu Mas. Jadi Mas Koco kalaupun mungkin belum ada PIRT, ya nanti kita akan coba koneksikan dengan dinas perizinan seperti apa. Oh, jadi narasumber yang hadir di sini Mas Koco itu tidak di skenario Mas ya. Jadi di luar skenario. Jadi langsung temanya apa itu jadi pembicaraan di studio ini. Pemirsa Lawu. Nah, ini kita mulai ya. Kita belum tahu beliau ini siapa ya kan? Oh iya, belum tahu. Ya belum tahu. Siapa saya sebenarnya? Kalau pemirsa atau yang suka banget dengan dunia uka-uka pasti tahu dengan jaringan. Ya. Channelnya apa Mas? Saya jejak misteri Mas. Jejak misteri itu terus menelusuri di dunia misteri Mas. Apapun itu bentuknya misteri, wis pesugihan, tuyul, demit. Mas Tatang ya? Iya, saya Mas Tatang, Mas saya asli. Tanya dulu nanti saya cuy terus malah ramu-ramu Mas. Ini Mas berapa menit waktunya ini Mas? 2 jam. Unlimited. Oh unlimited ya, luar biasa unlimited. Jadi nggak ya? Karena temanya pasti menarik. Mungkin kita bisa sambung setelah iklan berikut ini.
Mas, kalau jenengan sudah berapa lama untuk menggeluti meliput terkait dunia UKUK gitu? Alhamdulillah saya mengenal dunia UKUK itu terlahir dari kecil, saya sudah senang mas. Tapi udah berapa tahun? Ya katakan dari kecil tuh saya lahir dari dunia UKUK mas. Bukan berarti saya lahir dari Demek mas. Saya lahir dari bapak saya asli. Cuma saya lahirnya itu di dunia UKUK senang karena UKUK bukan UKUK ya, dunia misteri itu yang sangat senang saya gitu. Itu karena apa artinya? Kalau dulu mungkin senengnya nggak diekspos di media juga. Oh enggak, dulu nggak ada ini mas, nggak ada apa? Kamera, gitu. Belum ada kamera nih 1, Belum 2, 3, 4. Belum ada juga YouTube itu belum ada mas. Apalagi sekarang website luar biasa, spam dulu. Dulu artinya lebih ke apa? Ke dulunya itu lebih mengetahui atau belajar dulu atau kayak apa? Saya berkecimpungnya itu karena dulu tuh ramenya togel mas. Oh, nah togel kan orang ramai itu umum dan sah. Kalau sekarang kan ditangkap mas. Lo kemarin kita habis ditangkap itu. Protes dulu ya. Wah sekarang kan itu 1900 berapa gitu ya? Nah kalau dulu zamannya saya cari togel itu di kuburan. Terus dikasih angka di apa namanya itu di telur ya, bakar minyak, bakar itu kejiwaan stres saya atau memang saya suka sampai sekarang juga masih bingung mas. Iya. Enggak dulu artinya dulu sukanya ngejar apa namanya dunia misterinya atau ngejar togelnya dulu? Dua-duanya mas. Saya baru melihat Mas Koco ketawa baru ini loh. Akhirnya saya seneng. Kalau di podcast sih, kalau lihat sering. Jadi kalau menanya seneng hasil dari togelnya atau seneng dua-duanya mas. Iya dua-duanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih kiri mas. Padahal katanya ya, orang kalau senang di dunia Nyi Roro Kidul, nyari pesugihan, kok sampai sekarang saya belum pernah dengar orang nyari pesugihan sukses. Yang ada malah kiri, malah kebunuh mas sama dukun-dukun kemarin itu ya. Weh, jadi itulah di situ dia. Semakin penasaran bagaimana? Saya semakin kalau kata saya mereka itu kreatif mas, kreatif. Ya siapa yang dukunnya? Keduanya. Yang satu berharap pengen jadi sukses, apa keinginan dia, dukunya pintar-pintar nipu mas. Wah ini kesempatan ini, bisa ditipu kan gitu. Akhirnya dua-duanya, jangan tahu trik. Nah saya tahu, sebenarnya saya tahu persis. Sebenarnya tahu, cuma ingin menyampaikan ini orang ngomong gak iso mas, ngomongnya gak iso bahasa Indonesia. Ini sempat diangkat nggak di video kreatif gitu? Ya kayak trik kayak gitu. Ya ngomong kayak gini aja, ngomong kayak kemarin di Probolinggo itu di mana? Sampai bukan Jawa Timur sih loh, sampai Jawa Timur ya. Oh sampai kok makan korban ya kan, yang beritanya informasinya korban itu dikasih racun. Nah ini nggak ngerti nih, dikasih racun atau memang dia itu memang apa salah satu syarat berritual. Kalau kata saya sengaja mungkin dia jelas dihukum berarti kan membunuh mas ya. Di situ. Artinya kalau terkait itu menggandakan dukun menggandakan. Nah bener nggak sih itu? Menurut pribadi saya, karena saya ada suatu permainan penggandaan uang dari zaman dulu saya berkecimpung sampai detik ini kok belum pernah lihat hasil benar-benar itu ada. Jadi semua itu kalau pasal 378 mas. 37. Jadi kalau ada dukun penggandaan uang itu masuk pasal 378 itu penipuan. Nah kalau bisa datang ke rumah saya. Kalau bisa datang, saya juga mau loh mas. Mas Koco pun mau mas ya. 1 juta dan 1 miliar mau mas ya. Mau sama saya nanti mas. Tapi yang pasti nggak di luar logika ya. Nggak ada lah dukun bisa menggandakan uang gitu. Dengan cara gaib yang gitu. Nggak ada mas. Nggak ada, itu cuma apa ya? Lebih logika lagi kalau mungkin mencari nomor itu lebih logika gitu ya. Sebenarnya juga nggak juga mas. Itu hanya sugesti keinginan karena apa ya? Keinginan kita, ambisi kita ingin dapat. Dari konco ke konco kayak lu pinter, kayak lu dukun, kalau pinter syaratnya apa seorang yang syarat, mau dikasih ini sesuatu harapan, mas konco tak kasih ini suatu harapan terus kemeh calon. Nah ini 2024 nih mas, biasanya nih kan timbul mas itu orang-orang seperti itu banyak mas, modalnya gitu bang lawan diri. Tapi saya bukan dukun ya, saya presenter. Orang terkesima dengan wajah belangkon, bau wangi, pasti orang minta tolong mas, bah, buyut itu pasti. Dan akhirnya dimanfaatkan orang-orang nggak bertanggung jawab. Nah di situ kita ingin memberantas seperti itu sampai sekarang, mejanya kecil mas. Ini ada ketawanya nih. Itu sempat nggak diungkapkan ke
produk jenengan itu ya? Kalau diungkapkan ke produk saya, karena saya tidak punya produk, itu saya belum bisa. Tapi alhamdulillah sekarang kita sering menonton di pesulap merah itu, Mas. Itu pesulap merah, biar ditonton nih sama pesulap merah ini ya. Itu sangat luar biasa, Mas. Tapi terlalu apa ya kata saya? Oke lah, dia untuk memberantas penipuan seperti itu. Tapi pesulap itu terlalu, Mas. Terlalu apa namanya? Menjustis. Jadi ya nggak ngerti. Saya harus ngomong bagaimana? Kata saya, lanjutkan perjuangan selagi ada itu benar. Kan gitu. Artinya kalau untuk edukasi lebih bagus. Ya kata dia ini sekedar edukasi, Pak. Edukasi untuk memberantas penipuan dukun yang tidak bertanggung jawab. Mas, nah, di situ. Ya, artinya kan edukasi. Triknya bagaimana? Dan dia juga bisa membuktikan apa yang dikatakan dukun itu ternyata menipu gitu loh, Mas. Nah, kalau gitu berarti di di hasil video jenengan itu apa, web atau apa yang di jenengan itu? Kalau saya sedang misteri itu sering mengetahui bener nggak sih? Nah, artinya sama dong dengan pesulap merah seharusnya. Misinya sama. Iya, misinya tapi ini kan pribadi, Mas. Iya. Jadi kata apa si orang di rumah ini angker, pernah nongol, pocong segala macam. Iya. Bener, Mas. Tak arahnya, Mas. Bener nggak sih? Iya. Sampai di situ. Nah, ini menarik menurut saya, ini menarik ini. Bener nggak sih? 1 kali 24 jam hari ini nggak dapat sampai saya korban handicap itu 2 atau 3. Pertama di Ronggo, bukan di Ronggo. Sana Ngawi kemana itu? Jalan Ronggo. Bukan, lupa saya. Angker. Itu rumah. Gua, Mas. Gua katanya orang tak gua di situ segala macam. Persyaratannya itu juga ada dukunnya, Mas. Beli persyaratannya paling nggak 500.000, benyang, kembang, dok, itik, nasi utuh, segala macam. Mbak, saya mau, siap. Apa persyaratannya ini tak belikan. Semalaman nggak nongol sama saya. Katanya dukun, setannya takut nama saya, kan nggak mau akal itu, gitu. Di situ lah. Saya kepo, Mas. Kalau pengen tahu. Jadi istilahnya pengen tahu gitu. Waktu di Ngawi itu nggak berhasil akhirnya mengangkat. Nggak berhasil. Jadi ternyata semua itu hanya kata saya ya mereka itu gini. Kreatif ya, Mas. Kreatif dia seperti itu tuh cari uang seperti itu. Tapi boyo jangan harus kan gitu ya. Kalau katakan kalau bisa ya katakan bisa, tapi kalau enggak ya harus. Tapi kreatif Mas Syukur itu ketemu dengan jalan yang kreatif untuk membuat video gitu ya. Nah, itu waktu itu saya nggak boleh untuk Mas ini jangan direkam, nanti setannya nggak kelihatan. Oh nggak apa-apa, Bang. Gitu. Akhirnya nggak sadar kalau. Tapi akhirnya gimana? Itu kan beberapa video yang ada di jejak misterinya. Itu 1 tahun yang lalu, Mas. Nanti dilihat di channel saya ada. Di channel saya itu di belakang di 1 tahun yang lalu. Itu ada jejak misteri di gua. Tapi kalau sekarang kok kayaknya kita nggak main lagi sih. Justru saya silaturahmi ke sini ke Mbak Yai. Ini minta solusi. Saya juga bukan dukun ya. Minta solusi bagaimana kita itu sama-sama pemain publik ya, Mas. Biar ikut berkembang. Membuat konten. Jadi minta solusi gimana caranya saya juga bisa berkembang seperti ini. Jadi kita beberapa rekan ayo kita bergabung. Ojo saling olok-olokan, ojo saling membunuh karakter, Mas. Di situ. Ayo saling berkarya. Nah, setelah kita duduk bersama, ayolah kita ngobrol bareng. Ojo len rasen kok dipindah, Mas. Oh no, masih dipindah ke kecamatan, Mas. Ojo Mas. Oh, kita ngerti. Tapi kalau dibahas itu, Mas. Saya jelas nggak tahu. Iya, ada dibahas itu. Tapi saya tertarik dengan terkait ide untuk bikin konten. Iya. Menurut saya konten jenengan itu kreatif. Cuman supportnya belum ada, Mas. Untuk support, ayo teruskan. Itu kan kita memerlukan teman, Mas. Memerlukan rekan yang kita ajak. Sedangkan kita kalau berjalan malam hari atau apa, jujur saya malam hari takut, Mas. Kuburan takut. Tapi kalau ada teman ada apa kan. Tapi kan sudah lama dengan bergerak untuk bikin konten terkait misteri gitu. Sejak saya awalnya sama Mas ini manajer Lawu TV ini, Mas. Awal mulanya saya jejak misteri sama manajernya ini. Dulu abrak-abrakan, Mas. Nggak punya kambing baru kemarin, Mas. Saya pikir dia itu jual kambing, Mas. Jadi studio, tapi ternyata enggak, kambingnya ada.
Saya nggak dapat. Kalau konten itu kan berapa yang misteri sempat yang paling apa ya, mungkin paling menarik buat dari jenengan pas di mana gitu? Itu pas di gua Mas, pas di gua itu kan lagi ya, di gua namanya ya. Jadi konten saya itu enggak di misteri Mas, jadi amburadul itu musyawarah itu ruwet itu yuk kadang uka-uka, yuk kadang berita, yuk kadang wes sakit cekel ya Mas. Bukan nggak konsekuen, sulit Mas, kita membuat konten itu sulit. Jadi nggak ada yang ngedorong. Ada teman yang mau tak ajak, yuk masuk ke sana. Kan kalau kita masuk ke tempat orang, ke desa orang, pingin meliput atau pingin misterinya gitu kan izin sama Mbak Lurah. Ya, Mbak Lurah, oh iya Mas silakan. Wes jadi ini. Nggak taunya tak ajak, ini kelutik sendiri Mas. Repot kan saya. Maksudnya kelutik sendiri? Kelutik itu ya dia masuk sendiri gitu. Oh serasa kayak be aku baik. Nah di situ udah nggak sekali 2 kali Mas. Makanya wes lah aku pengen jalan sendiri juga susah Mas. Jadi akhirnya repot juga. Jadi solusinya seperti apa toh? Apapun susah ya bikin konten kayak gitu. Susah Mas. Jadi makanya saya sekali lagi mungkin sudah 3 kali saya bicara, saya silaturahmi di Rawu TV ini pengen minta solusinya. Solusinya temboknya bisa luar biasa seperti ini toh Mas. Ini kalau tak lihat kemarin kayak kemas-kemasan Mas. Itu kameranya, ini kameranya yang mana saya lagi? 1, 2, 3, ini kapan banyak sekali. Tapi sebetulnya tahu ini sesuai Mas. Tapi sebetulnya kalau jenengan lebih konsen ke mana? Ke konten berita, konten misteri, atau bikin konten di situ saya untuk kan paling suka menjiwai itu di mana? Kalau saya lihat tadi jenengan dari kecil sudah bersentuhan dengan dunia misteri. Ya apa ya? Menginformasikan ke publik kalau saya Mas. Sebenarnya itu apa ya bentuknya? Entah itu misteri, entah itu. Jadi menginformasikan ke sesuatu ke publik gitu. Artinya kalau saya melihat ya, ada beberapa konten jenengan itu terkait sejarah. Nah, sejarah itu kan banyak orang yang nggak tahu gitu. Dan itu memang sebuah misteri. Kemudian jenengan masuk di tempat bahwa mungkin ya masih banyak sekali orang yang nggak tahu, maunya desa sini gitu kan. Ini bundannya yang mana? Nah, jenengan kan ungkap itu kan sebuah, kalau menurut saya sebuah konten yang menarik sekali gitu. Benar Mas. Jadi kita sejarah kita harus mempelajari dulu ya. Jadi kita harus sembarangan, sebabnya yang nonton kan dunia Mas ya. Kalau ada yang menilai sendiri masing-masing. Saya mungkin benar saya seperti ini, Mas Kocor nilainya seperti ini, pembukuannya mungkin seperti ini. Jadi kan macam-macam Mas. Tapi kan banyak narasumber dengan narasumber. Di situ narasumbernya yang sulit untuk kita temuin Mas ya. Oke lah, dapat narasumber satu, nanti ada lagi yang ngomong, Mas narasumbernya bukan itu, jadi belum ketemu yang pas itu. Kan biasanya taruhlah di sebuah bundan itu kan biasanya ada juru kunci. Nah, bukankah mungkin orang atau kepala desa pernah itu gitu. Batu saya ya maaf saya kesini kan tadi dadaan Mas ya. Jadi habis 1 hari penuh dadaan, jadi konsentrasinya kurang, jadi lupa. Tak tanya ternyata salah Mas. Dia menerangkan kan itu, coba dilihat di YouTube saya itu. Komentarnya banyak Mas, dibully saya. Itu bukan dari apa. Nah, yang bicara narasumber padahal Mas. Kalau saya kan hanya mempublikasi kan. Di situ saya down. Wah, berarti saya salah dong. Nah, dia belum tentu salah karena jenengan kan banyak narasumber. Iya, makanya salah narasumber dong. Nah, ya makanya kita ingin cari narasumber yang pasti Mas. Atau mungkin bisa dikejar aja yang komen, oh jenengan memang punya bukti otentik, ayo, karena bisa bershare 2 kali. Iya, ternyata orang jauh Mas. Jadi kita cuma hanya biasa Mas, karena kalau komen itu kan kadang biasanya kalau komen-komen seperti itu aku bodoh. Tapi gini Mas, sebenarnya kalau sebuah versi itu bisa menarik rating atau apapun kalau menurut saya. Iya. Karena beberapa kalau nasionalnya jelas ya, kontroversi itu bisa melejitkan gitu. Apalagi kalau ternyata sesuatu Mas, cepat sekali Mas. Iya. Tapi jangan hoax dong. Mulai seperti hoax itu. Tapi apa sih misteri kalau menurut saya tetap kembali menarik gitu kan. Terus caranya saya harus berkembang di dunia misteri itu, solusi dari Mas Sukoco itu apa nih? Bukan solusi dari saya. Justru saya menggali dari konten jenengan gitu loh. Kalau menurut saya konten jenengan menarik. Karena apa? Itu tadi sudah ada kontroversi gitu. Jadi karena kontroversi yang pasti gini Mas. Kalau menurut saya ya, kontroversi adalah kita maunya konten misteri. Kita kan jelas ada sumbernya. Taruhlah maunya ini adalah pekuncen atau juru kunci atau apa. Artinya data yang dia sajikan lebih valid daripada orang karena dia punya kuncen atau salah di situ. Kalau nanti ada pihak yang mengatakan bahwa
ini salah dan sebagainya, it's no problem kalau menurut Tapi saya. itu juga nanti akan kena imbasnya juga mas. Karena kan saya yang membuat video yang menginformasikan ke publik kan gitu enggak? Atau gimana? Kan ada narasumbernya. Iya, kalau narasumber itu benar, kalau salah. Salahnya Salahnya saya salah mengambil narasumber. Karena dia mau buka ada mas narasumber menerangkan sesuatu sejarah tapi ngelihat Google mas. Oh ini batu ini tahun ini jatuhnya. Nah Google ada mas. Nah, saya juga kenal mas. Ahli. ya kan Tapi sekarang nggak tahu pada daerahnya. ya kalau menurut saya mungkin pemilihan narasumber ya yang lebih kompeten mungkin ya. Itu kita sekarang nyari narasumber untuk di dunia misteri atau dunia sejarah itu kita belum ketemu mas. Ayo kapan masuk Koco berjalan barangkali nemu bareng sama saya, kita ketemu bareng narasumber, kita bareng-bareng untuk menaikkan rating kita ya sama juga rating juga gitu. Kalau saya sempat bikin liputan tapi bukan terkait ya bisa mungkin dibilang apa ya, ada salah satu makam kuno yang ada di Gunung Ampiangan. Daerah mana mas? Daerah Ampiangan itu di daerah Poncol di Gunggang. Tapi kita memang harus naik gunung. Naik gunungnya ya cukup tinggi. Sebenarnya kalau kita bicara masalah misteri di Terong ini kan ada mas di makam itu kan. Saya belum pernah loh. Tetapi yang menarik di sana adalah bahwa itu ada suku Kalang di sana. Oh, kuburan suku Kalang itu menurut saya sendiri ya, itu menarik gitu. Menariknya apa? Karena suku Kalang itu dulu juga tercatat di sejarah Majapahit. Suku Kalang itu dijadikan pasukan Majapahit untuk mengalahkan kerajaan yang ada di Kalimantan. Ternyata kita telusuri ada di daerah Gunggang sana, cuman ada di puncak gunung gitu. Dan kita kemarin menelusuri. Nah ini kalau saya sih ya, karena saya harus mencari referensi sejarah dan kebetulan di Dinas Pariwisata mempunyai SDM yang bisa menjelaskan hal terkait keberadaan suku Kalang di sana. Bahkan dia mempunyai peta yang petanya itu 1800 sekian itu aja Belanda itu sudah sampai ke sana. Gitu. Untuk sementara ini Pak Mas sudah mengunjungi ke tempat suku Kalang itu sudah. Nah artinya gini, mohon maaf ya. Artinya kan terkait narasumber kan ya. Terkait narasumber tadi adalah valid yang dia memang tahu bener gitu. Nah, yang ada di sana. Yang mungkin menurut saya sih kalau juru kunci sama benernya sih saya yakin dia lebih bener daripada orang lain gitu. Kalau untuk narasumber loh ya. Apalagi terkait UKUK dan dunia misteri. Karena dunia misteri menurut saya banyak orang yang tertarik. Saya sendiri tertarik dengan dunia misteri gitu. Cuman kemampuan saya untuk membuat sebuah konten mungkin lebih kalah atau lebih lahir lagi jenengan gitu. Karena saya ahli menipu mas. Ya. Saya ahli menipu gaib. Tapi beberapa konten menurut saya itu memberikan penjelasan kok bahwa dulu di desa ini ada ini. Nah akhirnya kenapa ini jadi punden? Saya sempat lihat sih saya cuma lupa kuburan mana yang jenengan ekspos kemarin gitu. Ya saya sudah lupa sekarang. Jadi lupa teman. Nah, mungkin mulai nanti saya juga akan kembali lagi untuk bikin konten misteri mas ya. Apa judulnya saya juga belum tahu, nanti biar dilihat sama Mas Sukoco. Nanti kalau Mas Sukoco ngasih support, tak teruskan mas. Saya pasti kasih support. Yang penting jangan lupa teman-teman yang melihat video ini subscribe merah-merah itu mas. Apa namanya Nusa? Subscribe saya Nusawarta. Nusawarta. Iya. Jadi Nusawarta. Iya. Ini kalau saya Nusawarta.com mas. .web.id. Ini .com. Ini kaos lama mas. Nusawarta.com. Nusawarta.com. Jadi buat anda yang memang suka dengan dunia misteri bisa nonton di Nusawarta. Dan jangan lupa subscribe merah-merah tuh. Subscribe apa? Mas kalau kembali ke cerita jenengan kan dulu suka berburu togel gitu ya. Togel. Kita sempat dapat nggak? Kita kembali togel. Sempat dapat gitu. Pernah dapat mas, bukan sempat pernah dapat. Kebetulan mas. Biro. Jadi kita ritual di bawah pohon pakai dok. Apa dok bahasa Indonesia? Telur ya, pakai telur. Wah, di ritual ini persyaratannya paling saya belanja 300.000. Ada angkanya mas. Di telur itu? Di telur. Itu saya sama kuncen. Bah ini kok bisa itu dari setan. Oke, tak beli. Tembus mas. Berapa? Wah waktu itu lupa saya mas, tembusnya berapa lupa. 4 nomor atau? 3 nomor mas. 3 nomor. Itu banyak mas, teman saya ada 4. Wah tembus itu banyak. Nggak tahu itu 3 tahun yang lalu saya. Kalau 300 modal 1.000 dapat berapa juta? Ya paling 10 juta mas. 10 juta. Dapat 10 juta kita bagi-bagi. Itu sekali. Besoknya datang nggak dapat. Besoknya datang. Jadi itu kalau kita
Jadi bukan setan apa, dikasih nomor itu kebetulan. Ternyata telur itu sudah didesain sama Mbak Dukunya itu. Tapi dapat juga ya. Dapat kebetulan. Jadi dikasih angka 7256 kebetulan keluar. Mungkin hari ini keluar lagi. 7256. Ya untuk ya suka token sulit. Tapi sekarang ada lagi mas ya, artis-artis itu pada slot itu mas. Itu saya nggak ngerti lagi, tak pelajari itu mas. Yang di slot itu. Nah ini baru tak pelajari, mudah-mudahan saya lari ke dunia itu, berarti kita kembali ke dunia lain. Mas kalau tadi kan sempat ngomong ada yang kontroversi, ada yang mana itu sama yang nonton berapa? Video yang jadi lupa mas. Itu kan gini mas, kalau saya di YouTube itu bicara rating dari Google AdSense. Saya sudah mendapatkan dari Google AdSense. Yang dinilai itu karena konten dari bicara ini dikasih suatu musik kedekatan sama Mbak Gil itu kena CK. Copyright itu terhapus. gitu ya. Jadi YouTube Nusawarta udah bersih daripada copyright dan hak cipta. Sudah begitu mas, YouTube juga pintar mas. Pendapatan kita sudah mulai baik mas ya. Kita ngupload video-video audio orang ternyata tidak apa-apa mas, diizinkan. Sampai saya mendapatkan pendapatan hampir 1 bulan 7.500.000 baru kemarin. Kena konten berulang. Konten berulang ada mas. YouTube tidak akan ngasih tahu sampean, tidak ngasih tegur sampean. Tahu-tahu Anda kena konten berulang, hapus video Anda atau apa gitu lupa. Hilangkan musiknya atau apa gitu. Ya sama aja. Hilangkan musiknya video hapus. Akhirnya itu hapus. Makanya sayang sekali video-video misteri saya itu hilang semua karena ya itu kena konten berulang. Konten berulang itu terakhir mas. Senjatanya Mbak Google terakhir. Tapi sempat dapat 7,5 juta. Pernah 3 kali saya dapat. Saya di stop mendapat hasil dari YouTube itu baru 3 bulan. 3 bulan ini. Baru 3 bulan mundur. Jadi bulan apa itu? Artinya banyak juga video konten yang dihapus gara-gara itu. Banyak. Jadi penghasilan dari YouTube itu alhamdulillah ada mas. Pokoknya intinya jangan pakai audio yang sudah pernah tayang di YouTube. Pakai audio yang pernah tayang di YouTube, sampai download, sampai pakai backsound, jangan berharap. Mungkin kalau nilainya viewernya baru 1.000 2.000 nggak dipermasalahkan. Tapi kalau dolarnya sudah mulai naik, YouTube itu pasti akan negur. Video Anda melanggar konten berulang. Biasa. Itu kalau sekarang gimana nggak pakai musik? Saya dicek aja video saya tanpa ada musik mas. Jadi langsung floor kayak gini. Paling ya kita kasih closing opening. Kalau sekarang kan kadang pemberitaannya, 12 detik, wes pasang aja. Kita bikin backsound itu pun juga saya bikin sendiri mas. Musik sendiri, backsound kita sambung-sambung, kita edit sendiri, kita sambung-sambung. Jadi tidak melanggar, tidak mengambil punya orang. Artinya bikin sendiri? Bikin sendiri mas, jadi pakai piano mas. Pakai piano, acak-acak, adu-adu, tak sambung. Dapat juga ya? Dapat juga. Kalau itu Mas Koco ahlinya, saya paham gitu kalau bikin backsound seperti itu. Kalau lihat di channelnya Mas Sukoco ini sering pakai backsound seperti itu Mas. Itu Mas Koco tidak takut dengan adanya konten berulang atau? Saya nggak punya konten Mas. Saya nggak punya konten. Manajer langsung dia. Ya itu mungkin. Dan saya tanyakan, saya kan satu penasaran sama manajer ini. Luar kalian satu, tiga. Ngadep kemana bingung mas. Ya nanti kita hadirkan. Ya, maksud saya kalau terkait konten itu kalau misteri enggak misteri. Dengan adanya seperti ini pulang nanti saya insya Allah supportnya dari Mas Koco saya akan menjajal mencoba ya dengan misteri itu ya. Kan banyak sekali di Magetan ini misteri itu luar biasa. Iya misterian atau misteri beneran atau misteri bo ya. Yang penting kita judulnya misteri kan gitu ya. Kalau terkait konten itu apa selain misteri? Kita pemberitaan mas. Pemberitaan itu apa yang kita kebetulan kita kan orang jalanan, orang yang suka bikin publikasi. Ya kita bikin konten pemberitaan apa yang kita informasikan untuk masyarakat kan gitu. Tapi itunya kan edukatif itu. Kalau jelang lebaran apa kontennya mas? Ngapa mas? Ngepam. Tadi saya ngepam. Bapak Ridwan nggak mau saya ketiban. Nah tadi ngepam juga mas ini. Saya tidak mau video. Pemantauan arus mudik ya? Pemantauan arus mudik mas. Kita bikin konten seperti itu mas. Tapi ada kecelakaan tadi juga sebetulnya.
kelewat saya mas. Karena kan cuma saya sendiri mas, kita nggak ini. Cuma berapa berita? Ya kalau satu hari saya bikin konten paling nggak saya itu biasanya 3 menit sampai 7 menit mas. Sebab iklan akan masuk itu biasanya 7 menit mas. 7 menit. Kalau 3 menit masuk iklan, cuma nilai dolarnya itu kecil sekali. Paling nggak kita 7 menit. Termasuk ini, termasuk durasinya juga pengaruh juga. Pengaruh mas. Jadi dari durasi viewer itu kelihatan kalau 3 menit emang masuk ya iklan, tapi dolarnya sedikit. Tapi kalau 7 menit sampai kan semakin panjang kita menonton, semakin panjang ditonton itu dolarnya semakin banyak. Nah ini ilmu baru ini. Ya. Artinya kalau bikin konten setidaknya 7 menit ya. 7 menit ke atas. Jadi untuk actionnya juga banyak gitu. Actionnya luar biasa. Jadi fokuskan jangan sampai 7 menit kurang. Memang ada iklannya, tapi dolarnya sedikit. Kalau belajar tentang YouTube, belajar sama saya, ajarin. Ya ada videonya. Buka juga konten untuk belajar bagaimana mengelola tutorial gitu ya. Banyak sekali mas. Cara membuat, banyak tinggal ngetik pasti ada. Bisa dilihat di Nusa Warta. Bukan di Nusa Warta aja mas. Di YouTube ngeklik pasti ada, pasti keluar. Kan dengan pengalaman mengalami hal itu. Sekarang pengalaman untuk kita mendapatkan viewer itu apa sih pengunjung, penonton. Kita nggak perlu itu mas. Jadi kita harus ngaput ya, tonton orang ngaput aja gitu mas. Nanti jelas dirinya mas. Nanti jelas dirinya. Iya. Nanti jelas dirinya. Seperti saya seperti itu. Ngaput aja. Saya itu mas. Ini tadi ada berapa berita ya? Saya satu hari ini sudah ngaput 3 ngepam. Pokoknya 3 kali. Itu 3 menitan mas. 3 menitan. Kita belum bisa sempat untuk karena gara-gara saya kena konten berulang itu mas. Stres juga mas. Pendapatan YouTube Anda di stop sama Mbak YouTube karena Anda melanggar konten berulang. Loh, tenang tuh. Ada loh. Hapus video Anda atau gimana? Itu hapus. Akhirnya pasti kan musik ya. Musik sama video mas. Oh video yang saya senang dengan itu. Saya pernah ngaputin mas ini nih. 3 bulan yang lalu waktu podcastnya Sopo tak upload tak download. Tak tayangkan di saya. Tak edit ada saya. Anda melanggar konten berulang. Tak harus hilang pelanggarannya mas. Itu mas. Makanya kita nggak bisa ngambil video punya orang. Ini harus original. Original kita bikin sendiri. Kalau ada big sound ya kita bikin musik sendiri mas. Jangan sekali-kali kita nyolong yang sudah pernah upload di YouTube. Gak masalah yang punya musik mengizinkan. No problem. YouTube tidak mengizinkan mas. Oh, ini jadi perhatian juga buat. Iya. Dan untuk penghasilan di Google Action itu paling nggak 7 menit ke atas mas. Kalau cuma 2-3 menit kayak punya saya memang ada iklannya, tapi ya karena tadi itu saya sedikit stres kena konten berulang itu makanya harus keluar. Jangan berita selain misteri berita apa lagi biasanya bikin konten? Sementara itu saya bikin di video itu kan ada short itu video 1 menit atau kita ngupload kurang 1 menit. Itu ada mas, short saya yang nonton wah biasa mas. Nusa Warta short ribuan mas, padahal konten kucing mas. Kucing kontennya iya. Cuma kucing itu mas. Kucing apa gitu? Ya kucing macam-macam kucing kita short. Jenis kucing gitu ya. Terus macam-macam kucing lagi tidur, kucing lagi sadelalah ya mungkin nasibnya kucing ya. Jadi nonton tuh ribuan mas. Gitu ya. Contoh Nusa Warta short yang 1 menit. 1 menit tapi videonya dowo mas. Kan kalau kotaknya kan enggak short enggak, tapi dowo ngambilnya ngambilnya dowo. Enggak pokoknya itu pengaruh juga di itu ada uangnya mas. Itu short itu kita dapat penghasilan sendiri. Gitu. Dari Mbak Google itu, dari Mbak YouTube itu kita ngasih bikin short itu ada penghasilan sendiri. Jadi enak dong mas, mungkin ayam, kucing, sapi, nah, gitu kan? Di Lampu TV ini kalian belum ada shortnya mas. Kalau live streaming ada nggak ya? Saya lupa saya. Shortnya belum ada, coba nanti bikin short mas. Kayaknya kurang kreatif mereka ya. Bukan kurang kreatif mas. Jenengan gitu ya. Iya tuh, kebanyakan kambing mas. Tentang kebanyakan. Tapi sekarang masih 7,5 ya setiap bulan mas. Oh sudah di stop 4 bulan yang lalu mas. Jadi itu kan kita kalau jadi seperti itu mas. Di seperti itu kan otomatis subscribe kita tetap jam tayang kan harus 4.000 jam tayang. Kalau kita hapus beberapa video jam tayang hilang menjadi 200 2000 ya. Nah kita harus menjadi 2000 jam tayang lagi untuk menembus 4000 jam tayang. Lama mas 2000 jam tayang ini mas. Apalagi cuma 2 menit. Paling ya 1 jam, 2 jam. Itu kalau dia nonton, kalau enggak. Nah situ mas.
Video konten yang paling menarik apa sih Mas di Magetan? Di situ Mas saya mau tanya sampai ya paling Lo kan menarik. tadi kan Jenengan udah bikin Biasanya itu Mas, harusnya dia action itu bukan kita Mas. Nah, Ini cantik-cantik ya lo aku TV loh, gue tayang di sini gitu loh ya. Ojo punya TikTok loh Mas ya. Enggak, tadi kan dari beberapa konten video Jenengan kan ada yang kucing, ada yang berita, ada yang misteri kayak gitu. Ini yang selama ini Shot. paling menarik. Shotnya Mas, Paling banyak shot, iya. Berapa ribu tuh yang nonton? Banyak Mas, ribuan Mas, cuma video shot. Wah ada ya 10.000 ada. 10.000-an ya. 10.000 ada lebih pokoknya. Dan itu cuma 1 menit ya? Kurang. Kurang. Ada 45, ada 30 menit. Pokoknya jangan sampai 1 menit lebih. Kalau sudah 1 menit lebih, nanti bukan shot. Jadi buat dari video apa gitu. Nah itu kalau shot memang menarik, kemudian begini, udah kenapa nggak di shot aja gitu? Terus saya masih Gitu, terus, ya? masih terus. Jadi itu juga harus ada jarak. Dan kita ngapus shot, ada jarak 1 jam. Kita bikin lagi, nggak terus-terusan. Terus saja itu nilainya lumayan Mas di shot itu. Tapi saya belum pernah mendapatkan dari shot itu karena gara-gara kena suntikan stres kemarin, saya coba-coba bikin shot ternyata luar biasa. Saya teruskan shot Mas. Jadi akhirnya saya bikin asal-asalan musyawarah ini bu. Yang penting saya ngesetnya bisa kom Mas. Kira-kira iya sih Mas. Kom kan dia soalnya. Kita nggak bergabung di perkumpulan untuk media teman-teman kreator video nggak kontennya ini? Wah kalau itu semenjak adanya YouTube mungkin saya sudah kenal Mas dengan apa namanya YouTube itu Mas. Nggak ada perkumpulan konten kreator nggak di Magetan gitu? Gabung nggak? Saya nggak pernah ya, nggak pernah dengar dan nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat adanya perkumpulan YouTube di barangkali ada, bu saya ini didaftar Mas. Iya. Ya. Artinya sebetulnya dari konten kreator bisa hidup gitu ya, karena Anda juga Maksud saya seperti itu. Gitu ya. Di Magetan Yang ini pasti banyak Mas ya. Yang pasti kita memang butuh kreativitas yang tinggi, karena banyak tantangan ya. Musik nggak boleh sama, Nggak bisa Mas. gambar juga nggak boleh sama. Nggak bisa Mas. Iya. Dan ini sebuah tantangan gitu ya. Kita di mobil, kita meliput ngambil gambar sambil jalan. Kebetulan kita ada musik, kena Mas, juga. kedetek. Anda melanggar konten. Padahal itu Apa musik aja, orang dimainkan orang, bukan gitu maksud kita mau memainkan musik. Nggak ngerti, iya, gitu. Masuk. Berarti rintangan juga besar, tapi masih konsisten. Itu peraturan 2022 Mas, YouTube itu seperti itu tuh peraturan 2022 kemarin. Artinya susah banget bikin konten. Iya, Tapi jenengan masih konsisten mau bikin konten kreator kayak gitu. iya masih. Jadi akhirnya tak stop Mas. Saya akhirnya sekarang ini aja wis. Ini seperti kalau seperti ini nggak tak kasih musik-musikan. Wis ngobrol lah, cuma tak kasih ketawa. Ketawa itu saya bikin juga bikin sendiri Mas. Kena copyright juga. Enggak, kalau ketawa. Jadi Enggak. bikin ya saya berarti yang bikin sendiri Mas. Ketawa. Ada ketawanya orang tak rekam ya. Beberapa kali dikumpulkan. Nanti siapa tahu ketawanya ini kena copyright juga gitu. Enggak boleh Mas. Kita di YouTube juga kalau kita enggak, memang kita ini enggak melanggar. Tapi YouTube itu mengatakan kita melanggar, kita disuruh ada banding bahwa ini video saya. Nah itu juga kan Itu pernah dilakukan juga ya. pernah. Jadi sekecil apapun di dunia ini YouTube itu saya alhamdulillah mengerti dan paham. Artinya jenengan salah satu konten kreator yang ada di Magetan, dan saya yakin sebetulnya Yang gagal Mas, belum berhasil. tapi kalau sampai 7,5 juta kan berhasil. Oh pernah, iya. Kan di rumah saya ada ijazahnya Mas. Apa namanya Google Adsense. Google-nya itu ya. Kita dapat kiriman itu dari Amerika langsung Mas. Yang gold. Belum Mas, yang masih biasa. Ya gold, ya itu. Yang super itu ya. Yang ya itu. Jadi pernah mendapat. Di sini belum pernah dapat, ya. Di sini udah pernah dapat Mas. Mau jemput kayak ini. Memang sebetulnya nggak mudah loh ya jadi konten kreator itu. Tapi yang pasti saya salut dengan jenengan bahwa meskipun jatuh bangun tapi tetap konsisten mau di dunia konten kreator. Gitu. Seperti itu juga di Magetan kan banyak Mas. Banyak sekali Mas. Bu yo ayo kumpul dari siji bareng. Kan ada itu di pemberitaan yang viral itu Mas. Kampung YouTuber sampai pada di mobil Mas. Kok ora kedo nyontoh Mas. Malah dompri ngulingan dhewe-dhewe. Dong ngelek-ngelek kok dhewe-dhewe. Itu yang saya ono saya wis ayem-ayem sak ruangan yo dipindah Mas. Nggak, artinya siapa yang itu? Banyak saya tahu Mas di antara si ABC itu kan itu konten kreator semua atau gimana? konten kreator, kalau saya perhatiin kreator Mas. Harusnya Saya seneng. harusnya Ayo kita bersatu, bergabung dari siji, saling sekerap, saling ngasih support, ya ngasih support itu penting Mas. Ojo, karena video kayak elek, kayak YouTube, jangan gitu.
Ayo kita kasih support, kan gitu, semangat bersatu kita berkembang, pasti akan sukses mas. Ini uring-uringan. Satu boleh dalam kesuksesan. Kan kemarin sempat dinas kominfo sempat ngumpulin teman-teman. Gitu, benar. Itu sempat hadir tuh. Saya waktu itu malah nggak hadir mas. Oh saya nggak hadir. Nggak hadir ya. Itu waktu itu waktu di mana itu di Growing. Saya sempat datang ke sana bu. Saya malah nggak dapat undangan itu mas. Oh gitu. Saya dapat undangan itu ya. Tapi yang pasti harapannya kalau konten kreator bersatu bisa sukses mas. Gitu. Saya yakin akan sukses. Sebabnya apa? Di YouTube itu kan kita saling ngasih support. Ya. Ngasih support, kasih semangat, saling menonton. Saling menonton, saya jelas. Penting. Kalau TV tayang, kita tonton mas. Bayangin kalau 100 saja saling subscribe gitu kan luar biasa. Kita konsekuen. Setiap plunting, wah si Anu ngapot kita tonton. Si plunting kita tonton. Otomatis saling nonton gitu ya. Punya kita plunting, otomatis dia akan nonton. Toh seandainya tidak dia nonton, yo semoga-moga sandung. Kan ngono ya. Ayolah kita bersatu, bergabung kan gitu. Piye Mas Koco barangkali bisa diinformasikan di publik, yuk kita jadi satu loh Mas. Ya yang penting itu kan dunia ini ya, dunia para pembuat konten gitu ya. Ya benar. Ya kalau saya saran jenengan udah cukup bagus, kalau semoga nanti juga didengar oleh para konten kreator ya. Nah itu Mas, ayo kita bersatu. Di Magetan tuh kalau katakan 50 orang tuh saya yakin ada Mas. Logiknya. Itu page YouTube semua tuh Mas. Karena kemarin di Growing berapa kemarin? Mau 70 kalau nggak salah. Rugi Mas. Lah yo. Masing-masing punya channel. Kita tuh coba bersatu. Saling melihat, saling subscribe, saling unjukkan videonya itu. Bukan unjuk gigi ya. Saling unjukkan. Kita saling nonton. 1 bulan tuh monet Mas. Lu yakin 1 bulan itu pasti monet. Setelah monet kita akan dapat Google AdSense, penghasilan kita masing-masing kita ada. Ini bukan ngomong bohong, ini kenyataan Mas. Tapi kalau saling video dia video salah ganti Mas. Saling support gitu ya. Iya, makanya saya sendiri ya bot. Kan gitu ya. Ya saya nggak bisa. Manajer gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak sih kalau soal itu ya karena usulnya cukup bagus banget itu dari teman jenengan yang ada di dunia konten kreator. Ya semoga aja nanti kita undang konten kreator yang lainnya, mungkin nanti bisa impuls yang lain untuk. Mas kalau mau nonton konten jenengan di Nusawata Mas. Ketik Nusawata pasti nanti ketemu Mas di YouTube ya. Nusawata pasti ada logonya Bunder. Nah itu buat kalian semua. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. 20 orang Mas ya. 20 orang setiap hari ngupload video. Setiap 20 orang saling menonton. 1 jam kali 20 orang. 1 jam itu nilainya sudah ada Mas. Luar biasa itu. Saling support sesama kreator di Magetan. Keren. Luar biasa Mas. Diskusi. Ya gitu ya.